Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada hadis yang ke-401 ya. Hadis yang ke-401 yakni berkata Al-Hafidh, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala 11 rak'ah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Yusalli arba'an, beliau sholat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, maka jangan kau tanyakan tentang bagus dan panjangnya, yakni 4 rakaat itu sholatnya sangat bagus dan sholatnya panjang, sehingga jangan engkau tanyakan tentang bagus dan panjangnya. Tsumma yusalli arba'an, kemudian beliau sholat 4 rakaat lagi. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, maka jangan engkau tanya tentang bagus dan panjangnya. Jangan engkau tanya tentang bagus dan panjangnya. Jadi 4, kemudian 4, jadilah 8. Tsumma yusalli thalathan, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam sholat 3 rakaat. Qalat Aisyah, qultu ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira. Maka Aisyah berkata, aku pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau akan tidur sebelum berwitir? Qal, ya Aisyah,
inna aynayya tanamani wa la yanamu qalbi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, tetapi kedua hatiku tidak tidur. Sesungguhnya kedua mataku tidur, tetapi kedua hatiku tidak tidur. Kata Al-Hafidh, muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Naam. Ya, hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Wa fi riwayatin lahuma anha, dan kata Al-Hafidh, dan di dalam suatu riwayat bagi keduanya, yakni bagi Imam Bukhari dan Muslim, anha, darinya, yakni dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yusalli minal laili 10 raka'atin wa yutiru bi sajdah wa yarka'u rak'atayil fajri fatilka thalatha asyrata rak'ah. Ya, ini kata Al-Hafidh bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana yusalli minal laili 10 raka'at. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa salat malam 13 rakaat, 10 rakaat, yakni 10 rakaat. Wa yutiru bi sajdah wa yarka'u rak'atainil fajri. Dan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu berwitir dengan 1 rakaat. Beliau berwitir dengan 1 rakaat. Wa yarka'u rak'atainil fajri, dan beliau salat 2 rakaat fajar, yakni qabliyah fajar, ya, 2 rakaat qabliyah subuh. Fatilka thalatha asyara raka'ah, maka demikian itu jumlahnya menjadi 13. Jadi Rasulullah salat malam 10 rakaat tambah witir 1 jadi 11, kemudian tambah 2 rakaat sebelum subuh, maka jadilah 13. Kalau dalam riwayat Aisyah yang awal muttafaqun alaih, itu katakan 11 rakaat dengan cara 4 kemudian 3, jadi 11 rakaat. Kalau dalam riwayat Bukhari dan Muslim masih dari Aisyah, yakni 11 rakaat, tetapi 10 rakaat, yakni 2 sampai 10, kemudian berwitir 1 rakaat, jadilah 11 rakaat. Kemudian Aisyah menambahkan 2 rakaat sebelum fajar, maka jadilah dia 13 rakaat. 13 rakaat. Kata Al-Hafidh, wa anha radhiyallahu anha qalat, dan darinya juga, yakni dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 raka'ah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat malam 13 rakaat. 13 rakaat. Min dalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Di antara 13 rakaat itu ada 5 rakaat, ya.
Di antara 13 rakaat itu ada 5 rakaat di yutiru min dalika bi khamsin, beliau berwitir dengan 5 rakaat. 6. Jadi termasuk witir 5 rakaat dan yang lainnya, maka jumlahnya semua ada 13. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Di witir yang 5 rakaat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak duduk tasyahud melainkan pada rakaat yang terakhir. Jadi ini Aisyah radhiyallahu taala anha menerangkan, di antara 13 salat Rasulullah itu, 13 rakaat salat Rasulullah itu ada beliau berwitir dengan 5 rakaat. Nah, bagaimana sifatnya berwitir dengan 5 rakaat? Yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan bahwa dia di 5 rakaat itu tidak ada duduk tasyahud awal, langsung tasyahud akhir saja. Tasyahudnya itu ketika di rakaat yang terakhir, Kata Al-Hafidh wa anha radhiyallahu anha qalat, dan darinya juga, yakni dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, min kulli laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa intaha witruhu ila sahar, muttafaqun alaihi. Ini kata Al-Hafidh bahwasanya dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwa setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan witir, melakukan salat. Min kulli laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat witir. Wa antaha witruhu ila sahar. Dan beliau baru berakhir witirnya yaitu ketika menjelang pagi, di waktu sahur. Kata Al-Hafidh muttafaqun alaihi. Hadits ini disepakati oleh keduanya, oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Maka ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, di dalam hadis-hadis ini ada beberapa pelajaran penting, Ada beberapa pelajaran penting. Di antaranya hadis yang pertama itu menerangkan bahwa Rasulullah, atau menerangkan tentang sifat salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab pertanyaan Abu Salamah bin Abdurrahman. Ketika Abu Salamah bin Abdurrahman bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, bahwa bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan, yakni salat malam beliau. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah, baik di dalam Ramadan atau di luar Ramadan, salat malam itu lebih dari 11 rakaat. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan kaifiyahnya, yaitu yusalli arba'an
fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau sholat 4 rakaat, maka jangan engkau tanya tentang bagus dan panjangnya. Ya, bahwa sholat itu sholat yang sangat bagus, sholatnya yang sangat panjang, tidak perlu ditanya. Ya, nah, tsumma yusalli arba'an, kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Maka jangan engkau tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian tsumma yusalli thalathan, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam salat 3 rakaat. Maka 4 tambah 3 jadi 11. Maka di sini ya sisi pendalilan ya. Sisi pendalilan tentang salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani salat malam Rasulullah tidak lebih dari 11 rakaat. Tidak lebih dari 11 rakaat. Ini yang pertama. Baik di dalam bulan Ramadan atau di luar daripada bulan Ramadan. Adapun pada sebahagian riwayat yang kita bacakan, yang semuanya dari Aisyah, ada yang mengatakan 13 rakaat, ada yang kemudian mengatakan juga apa namanya? 13 rakaat ya. Yang mengatakan 13 rakaat. Jadi cara hitungnya disebutkan oleh Aisyah. Yang 13 rakaat itu hitungannya adalah ditambah dengan 2 rakaat sebelum fajar. Ya. 13 rakaat itu ditambah dengan 2 rakaat sebelum fajar. Jadi sholat malamnya adalah 11 rakaat ditambah dengan 2 rakaat sebelum subuh, maka jadilah 13 rakaat. Nah. Iya. Nah, di dalam 13 rakaat itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang sholat witir juga dengan 5 rakaat sekaligus, hanya dengan 1 salam. Ini tentang kaifiyah sholat malam Rasulullah, nanti kita sebutkan dalam beberapa dalil. Ya, tetapi yang menjadi pendalilan bagi kita yang pertama di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat malam baik dalam bulan Ramadan maupun di luar dari Ramadan itu tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Hadis ini adalah hadis yang sahih. 6. Hadis yang sahih. Maka ini adalah bantahan terhadap sebahagian para fuqaha yang mengatakan bahwasanya sholat malam itu ada yang 20 rakaat tanpa witir, sehingga kalau witir 1 menjadi 21 rakaat, sebagaimana orang-orang melakukannya di dalam bulan Ramadan, sholat tarawihnya 21 rakaat. Ya, sesungguhnya ini mereka berdalil dengan hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi yang mengatakan bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 20 rakaah wal witr. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 20 rakaat ditambah dengan witir. Tambah dengan witir. Jadi kalau 20 rakaat tambah witir 1 21. Kalau tambah witir 3 berarti 23. Ya, ini dalil yang mereka pakai adalah riwayat Baihaqi dari sahabat Ibnu Abbas. Tetapi hadis ini adalah hadis yang dhaifun jiddan, sangat dhaif. Hadis yang sangat dhaif. Ya, kenapa? Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ibrahim bin Utsman Abu Syaibah, dan rawi ini adalah rawi yang matruk. Rawi yang matruk, ditinggalkan. Nah, begitu pula mereka berdalil dengan riwayat, dengan athar ya yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi pula. Naam. Dari jalan Yazid bin Khusaifah dari Sa'ib bin Yazid, di mana mereka berkata bahwasanya kanu yaqumuna ala ahdi Umar bin Al-Khattab fi syahri Ramadhan bi 20 rakaah. Mereka biasanya sholat pada zaman Umar ibn al-Khattab itu 20 rakaat. 20 rakaat. Ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Tetapi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Naam. Sebagaimana telah diterangkan dalam
beberapa komentar para ulama ahlul hadis di mana atsar ini terjadi munqati, terputus sanad, di mana Yazid tidak pernah bertemu dengan Umar ibn al-Khattab. Yazid tidak pernah bertemu dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini riwayat yang dhaif pula. Nah, dengan demikian riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa sholat malam lebih dari 11 rakaat, baik dinukil dari Rasulullah atau dinukil dari sahabat, yakni seperti yang terjadi pada zaman Umar ibn al-Khattab, adalah riwayat-riwayat yang dhaif. Riwayat-riwayat yang dhaif. Ya, maka kita kembali kepada riwayat yang sahih, yakni salat malam baik pada Ramadan ataupun di luar Ramadan tidak lebih daripada 11 rakaat. Tidak lebih daripada 11 rakaat. Memang di sana ada sebahagian riwayat yang menghitung 13. Tapi itu kita jawab tadi. Sebagaimana jelas sekali dalam riwayat Aisyah bahwa 13 itu karena ditambah dengan 2 rakaat sebelum subuh. Ada riwayat yang menyebutkan 15. Ada riwayat yang menyebutkan 15. Ya, karena ditambah dengan 2 rakaat ringan pembuka salat malam. Ya, pembuka salat malam, yaitu 11 rakaat salat malam termasuk witir, kemudian ditambah dengan 2 rakaat sebelum subuh, ditambah juga dengan 2 rakaat pembuka salat malam. Ya, 2 rakaat pembuka salat malam ini diikhtilafkan oleh para ulama ya. Apakah ini 2 rakaat ringan pembuka salat malam khusus, atau 2 rakaat ini adalah 2 rakaat sesudah Isya yang dilakukan oleh Rasulullah di malam hari ketika bangun mau melakukan salat malam. Ya. Jadi biasanya dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa Rasulullah itu biasanya selesai Isya beliau tidak salat ba'da Isya. Salat sunnah sesudah Isya itu tidak. Nah, beliau salat di rumahnya. Jadi biasanya beliau tangguhkan nanti sampai malam hari, bangun mau sholat malam, baru beliau sholat 2 rakaat setelah Isya itu. Nah, baru kemudian sholat malam. Jadi kalau dihitung semua, ya memang jumlahnya jadi 15. Ya. Nah, ala kulli hal, hitungan 13 atau hitungan 15, sholat malamnya terpisah dari itu semua, jumlahnya tetap 11 rakaat. Ya. Jumlahnya tetap 11 rakaat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya, kemudian berikut ya, hadis ini, faedah yang berikut dari hadis ini bahwa bagaimana kaifiyah salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaifiyah salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita katakan ya, berdasarkan riwayat ini, yakni karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 13 raka'atan yutiru min dalika bi 5 la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam 13 rakaat, ya termasuk dengan qabliyah subuh ya. Yaitu di dalam 13 rakaat itu beliau yakni melakukan, atau 13 rakaat itu dihitung dengan 2 rakaat sholat ringan pembuka sholat malam. Jadi selain daripada qabliyah subuh, jadi 2 rakaat ringan dulu, kemudian sholat malam 11 rakaat berarti jadinya 13 ya. Nah, di dalam 13 ini ya, itu ada 5 witir. Ada 5 witir. Kita tinggalkan 5 witir di situ. Tetapi di sini Rasulullah mengatakan Aisyah mengatakan la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Di dalam 5 witir itu beliau tidak duduk kecuali di rakaat yang terakhir. Maka kalau kita memperhatikan ya ikhwan, riwayat-riwayat yang mengatakan tentang salat malam Rasulullah, salat witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat witir itu
Ada yang 1 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 5 rakaat, ada yang 7 rakaat, ada yang 9 rakaat. Ya, itu semua sholat witir Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sholat witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sekali lagi kita katakan ada 1 rakaat, ada 3 rakaat, ada 5 rakaat, ada 7 rakaat, ada 9 rakaat. Kaifiyahnya, kalau melakukan 3 rakaat, maka bisa dilakukan dengan 2 cara, 2 kaifiyah, yaitu bisa 2 rakaat, salam, kemudian 1 rakaat, atau bisa 3 rakaat sekaligus, tanpa ada tasyahud awal, langsung saja tasyahud akhir, tasyahud di rakaat yang ketiga. Nah, yang kedua, kalau dilakukan dengan jumlah 5 rakaat, maka jelas sekali dalam riwayat Aisyah dikatakan la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Rasulullah tidak duduk tasyahud kecuali pada rakaat yang terakhir. Maka kalau lakukan witir dengan 5 rakaat, maka tidak ada tasyahud awal. Ya, 5 rakaat itu hanya dengan 1 tasyahud saja dan 1 kali salam. Jadi tasyahudnya itu di rakaat yang kelima, tasyahud akhir. Ya, lakukan sholat sampai 5 rakaat, tasyahud, kemudian salam, ya sudah selesai. Ya, 5 rakaat. Begitu kalau dilakukan 7 rakaat, sama. Dilakukan 7 rakaat bisa 1 kali tasyahud, 1 kali salam. Atau sebagaimana yang datang dalam nas, yakni Rasulullah duduk tasyahud pada rakaat yang ke-6. Ya, kalau 7 rakaat, tasyahud awal pada rakaat yang ke-6, kemudian bangkit, tidak salam, bangkit, tambah 1 rakaat, begitu rakaat yang ke-7, baru tasyahud akhir, baru salam. Ini 7 rakaat 1 salam, tapi ada 2 tasyahud. Tasyahud awalnya di rakaat yang ke-6, tasyahud akhirnya di rakaat yang ke-7. Kalau dilakukan dengan 9 rakaat, maka dilakukan dengan 9 rakaat juga 1 salam. 1 salam. Duduk tasyahud akhirnya di rakaat yang ke-9. Tasyahud awalnya di rakaat yang ke-8. Ya. Tasyahud awalnya di rakaat yang ke-8. Jadi begitu rakaat yang ke-8 ada tasyahud awal, kemudian berdiri lagi, rakaat yang ke-9 baru salam, tasyahud akhir baru salam. Itu kaifiyah salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang berikut, di sini di dalam hadis Aisyah ini dikatakan bahwa yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat, jangan engkau tanya tentang bagus dan panjangnya. Tsumma yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kemudian beliau salat lagi 4 rakaat lagi, maka jangan engkau tanya tentang apa? Bagus dan panjangnya. Nah, di sini apa? Kelihatannya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berkesinambungan. Ya, ini beliau salat terus begitu sampai rakaat yang ke-8. Ya, sampai rakaat yang ke-8. Jadi kan ada orang itu kalau dia salat malam ya bisa saja berhenti. Ya, sebagaimana nanti kita lihat di sini, Aisyah mengatakan summa yusalli thalathan, kemudian beliau salat 3 rakaat. Qultu ya Rasul, qalat qultu ya Rasulullah. Aisyah berkata, aku bertanya wahai Rasulullah, atanamu qabla an tutira? Apakah engkau tidur sebelum engkau witir? Jadi di sini memberikan pemahaman kepada kita bahwa Rasulullah salat 8 rakaat itu beliau tidak langsung witir. 3 rakaat ini tidak langsung beliau witir. Tapi Aisyah menyebutkan setelah kemudian beliau witir. Kemudian ini maksudnya bukan berkesinambungan. Witir ini terpisah dari 8 rakaat itu. Terpisah di mana? Ya kita pahami di sini Rasulullah sebelum tidur, sebelum witir beliau tidur. Ya. Makanya Aisyah mengatakan begini, atanamu qabla an tutira? Apakah engkau tidur sebelum witir? Berarti 3 rakaat ini tidak berkesinambungan, terpisah. Ya. Terpisah. Maka Aisyah, Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, inna ainai
apa, inna ainayya tanamani wa la yanamu qalbi. Hai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, tetapi hatiku tidak tidur. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha mensifatkan 4 rakaat, kemudian 3 rakaat itu 3 rakaatnya tidak bersambung dengan 4 rakaat. Dipisahkan oleh Rasulullah dengan tidur. Ya. Karena 3 rakaat ini adalah 3 rakaat witir. Tapi di sini ada pertanyaan Aisyah, apakah engkau tidur sebelum witir? Artinya 3 rakaat ini Rasulullah lakukan setelah tidur, setelah bangun dari tidur. Naam, paham ya? Naam. Maka di sini ya ikhwan, azani Allah wa iyyakum, ini pemahaman yang pertama. Ya, ini witir ini Rasulullah lakukan terpisah dengan 8 rakaat. 8 rakaat. Naam. Maka dikatakan di situ, yani yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau salat 4 rakaat, jangan engkau tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian 4 rakaat, jangan engkau tanya tentang bagus dan panjangnya. Sudah, Rasulullah tidur. Dan nanti bangun tidur, kemudian baru yusalli thalathan. Beliau salat 3 rakaat. Iya. Nah, tidur, bangun dari tidur, baru beliau lakukan witir 3 rakaat. Nah, demikian jadilah dia 11 rakaat. Baik. Yang kedua, pemahaman yang kedua dari hadis ini, bahwa 4 rakaat ini atau 8 rakaat yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa yusalli arba'an, ya, beliau salat 4 rakaat, kemudian yusalli arba'an, beliau salat lagi 4 rakaat, maka di sini mengandung kemungkinan bahwa 4 rakaat yang dimaksudkan di sini adalah sifatnya. Sifat 4 rakaat ini sama, yakni 4 rakaat jangan engkau tanya tentang bagus dan panjangnya. Sifat 4 rakaat ini sama dengan sifat 4 rakaat berikut yang jangan engkau tanya tentang bagus dan panjangnya. Ya. Tetapi kemungkinannya beliau melakukan 4 rakaat itu dengan cara salam pada setiap 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam jadi 4. 4 ini kaifiyahnya sama. Ya. Kemudian 2 rakaat lagi salam, 2 rakaat salam jadi 4 lagi. Jadi 4 yang kedua ini sifatnya juga tidak jauh berbeda dengan 4 yang pertama. Begitu. Jadi bukan beliau sholat 4 rakaat dengan 1 salam, bukan. Paham ya? Ya, kemungkinannya demikian sebagaimana diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Syarhul Mumti'. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam Syarhul Mumti' demikian. Kenapa? Indikasi ini mengarah kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita lewati, yaitu mengatakan sholatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Tetapi kenapa Aisyah mengelompokkan dia dalam 4 rakaat, kemudian 4 rakaat? Ya, ini memberikan indikasi bahwa 4 rakaat ini sifat salatnya sama, ya, sifatnya sama dari panjang dan bagusnya, sama dengan 4 rakaat kedua yang bagus dan panjangnya juga sama, begitu. Paham ya? Tapi cara melakukannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berdasarkan hadis yang lebih khusus yang mengatakan sholatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Nah, paham ya? Jadi bukan sekali 4 rakaat dengan 1 salam, bukan. Nah, demikian pula indikasi ini disebutkan oleh Syekh Al-Ubasam di dalam Tawdihul Ahkam. Disebutkan oleh Syekh Al-Ubasam di dalam Tawdihul Ahkam. Nah, baik. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana kalau seandainya ada orang yang melakukan dengan 4 rakaat 1 salam? Ya, 4 rakaat 1 salam. Maaf saja ya. Di Indonesia ini memang ada ormas yang melakukan demikian ya. Ada ormas yang melakukan sholat itu 4 rakaat 1 salam. Ya. Dia lakukan 4 rakaat 1 salam, kemudian 4 rakaat lagi 1 salam lagi. Ya. Dan Anda juga pernah menjumpai ini di di Yaman. Ya, pernah ada salah satu masjid yang demikian pula. Allahu a'lam bis-shawab. Ya, kalau mereka melakukan demikian ya berdasarkan zahir hadis, ya. Berdasarkan zahir hadis
Ya, bahwa Aisyah mengatakan yusolli arba'an falatas al an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusolli arba'an falatas al an husnihinna wa tulihinna. Kemudian beliau lakukan lagi 4 rakaat, jangan kau tanya bagus dan panjangnya. Kemudian 4 rakaat lagi, jangan kau tanya tentang bagus dan panjangnya. Nah, berdasarkan dohir konteks hadis, ya bisa saja mereka beramal demikian. Ya, tetapi pemahaman yang benar, ya, yang kita yakini terhadap hal ini, ya, maka ucapan Aisyah yang umum ini dibawa kepada hadis yang khusus, yaitu sholatul laili masna masna. Ya, sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Supaya apa? Ya, supaya tidak sama dengan sholat fardu, tidak sama dengan sholat fardu. Ya, sholat isya, sholat duhur, sholat asar dan seterusnya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, kemudian berikutnya di dalam hadis ini pula, ya, ada indikasi kepada kita bahwasanya, ya, motivasi untuk sholat malam itu bersama imam. Sholat malam bersama imam. Nah, yakni dari awal sampai akhir bersama dengan imam. Karena barang siapa yang sholat bersama dengan imam, ya, dia mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala apa? Yakni sholat, ya, semalam suntuk. Sholat semalam suntuk. Jadi orang yang mendapatkan pahala sholat semalam suntuk itu, ya, pada malam Ramadan itu dia sholat bersama imam. Sebagaimana bukan berarti dia pisah diri dari imam, ya. Ada orang-orang biasanya dia sholat itu, ya, nanti dia sholat misalnya 4 rakaat, dia pulang, ya, katanya mau witir di rumah, ya. Dia pisah diri dari imam ini, maka dia tidak mendapatkan pahala semalam sholat semalam suntuk, ya. Karena pahala mendapatkan pahala sholat semalam suntuk itu dia sholat bersama imam, yaitu mangqamah, sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailah." Nah, barang siapa yang salat bersama dengan imam sampai selesai, ya, hatta yansarif, sampai selesai. Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamu lailah. Maka apa? Ditulis baginya salat semalam suntuk. Ya, jadi sholat bersama imam sampai selesai. Ada orang-orang kadang-kadang dia bilang, saya mau sholat ini nanti saya 4 rakaat, saya pulang karena mau sholat witir di rumah. Ya, nah, ini namanya dia munfariq, dia memisahkan diri dari imam. Dia tidak mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, kemudian faedah yang berikut dari hadis-hadis yang mulia ini, yakni menerangkan kepada kita bahwa, ya, sholat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, waktu akhirnya adalah sampai terbitnya fajar. Sampai terbitnya fajar. Sebagaimana datang dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, dan sebagaimana kebiasaan Rasulullah, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sholat malam, sholat witir itu wantaha witruhu ila sahar, berakhir witirnya itu adalah di waktu sahur, waktu menjelang terbitnya fajar. Ya, waktu sahur itu waktu menjelang terbitnya fajar. Jadi berarti Rasulullah sholat itu lama sekali. Ya, lamanya Rasulullah dalam sholat di sini bukan menunjukkan bahwa banyaknya rakaat, bukan. Ya, lamanya sholat Rasulullah ini bukan menunjukkan tentang banyaknya rakaat, tetapi menunjukkan tentang panjangnya sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Aisyah mengatakan begini, "Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna." Jangan kau tanya tentang bagus dan panjangnya. Sholat ini benar-benar bagus, tapi sholat ini juga benar-benar panjang. Iya, benar-benar panjang. 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Ya. Kemudian tidur sejenak, bangun lagi, witirnya itu nanti sampai di sahur. Berarti panjang sholatnya. Cuma 11 rakaat tapi panjang. Ya. Nah. Dan memang ikhwan,
Kalau ditanyakan kok bisa Ustaz cuma 11 rakaat sampai panjang segitu, ya memang. Ya, anak pernah kalau kita di Yaman itu di Darul Hadis itu kita sholat biasanya dari jam 9, ya katakanlah kalau paling terlambat itu biasanya jam setengah 10 ya misalnya, itu sampai menjelang subuh, padahal cuma 11 rakaat, ya, panjang, jadi panjang sholat. Nah, kemudian berikutnya ya ikhwan, faedah dari hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita atau memberikan pelajaran kepada kita bahwa ya di antara 4 rakaat yang pertama dan 4 rakaat yang kedua itu ada istirahat. Ya, sehingga Aisyah mengatakan 4 rakaat, kemudian 4 rakaat, ya kemudian 3 rakaat, dan 4 rakaat ada istirahat, kemudian 4 rakaat, kemudian tidur, baru bangun untuk witir. Iya, maka 4 rakaat yang pertama dan 4 rakaat yang kedua itu ada istirahat. Ya, maka Aisyah menggabungkan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam jadi 4 istirahat supaya dia jadi satu paket. Ya. Kemudian nanti 4 rakaat berikut lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dia jadi paket yang kedua 4 rakaat. Ya. Dia dipisahkan oleh waktu istirahat. Jadi ada istirahat sebentar. Ya, apakah seorang dia ingin buang hajat atau dia memperbaharui wudu kalau dia batal wudunya, atau juga barangkali ya dia ingin minum ya segelas air dan seterusnya, ya silahkan saja. Maka ini ada ihtimal demikian ya, ada kemungkinan demikian. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Demikian akhwana fiddin azadillahu wa iyyakum. Ini beberapa hal yang kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah ta'ala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.